Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi bersama Bag Aril. Bakia gitu ya. Semoga kita selalu dalam baik dan kebaikan selalu menyertai sebamin ya. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali maaf kesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapan diri menghadapi SKD CPNS tahun 2024. Dan pada kesempatan kali ini Maaki masih fokus di SKD TWK tes wawasan kebangsaan untuk materi bela negara gitu kan ya, karena semoga kita ketahui di Kisi-Kisi Menpan RB nomor 321 tahun 2024, salah satu materi akan muncul di CPNS tahun 2024 ini adalah berkenaan dengan bela negara. Dan alhamdulillah Maaki saat ini sudah masuk di part 20. Jadi untuk kawan-kawan yang bersinggah di sini, silahkan kawan-kawan searching lagi video Maaki dari part 1 sampai 19 ya, gitu kan, untuk memantapkan kembali materi-materi yang sudah Maaki berikan gitu kan. Dan untuk kawan-kawan yang belum subrek gitu ya, agar jangan lupa untuk tetap subrek biar makin nanti semakin bersemangat lagi dalam membuat soal-soal terbarunya gitu kan ya. Oke kawan-kawan, sebagai kita ketahui bahwa di Kemenpan RB nomor 321 tahun 2024 ini tentang nilai ambang batas ya kawan-kawan, di sana ada memuat materi akan muncul di SKD CPNS 2024. Salah satunya adalah berkenaan dengan tes wawasan kebangsaan, di mana nanti akan diukur melalui kemampuan kita dalam mewujudkan kepentingan nasional atau nasionalisme nih. Kemudian nasionalisme sudah Maaki buatkan di video sebelumnya ya, di part 19. Silakan kawan-kawan searching lagi, itu sudah materinya Maaki update. Jadi silakan kawan-kawan searching lagi pokoknya ya. Kemudian integritas sudah Maaki buatkan tapi materinya belum Maaki update. Nah, dan kesempatan kali ini Maaki akan fokus di bela negara. Sudah Maaki berikan sebetulnya ya, tapi itu materinya mungkin materi yang tahun lalu gitu. Dan kesempatan kali ini di part 20 Maaki akan berikan soal-soal terbarunya gitu ya, dan disesuaikan dengan konteks atau masalah yang ada saat ini di negeri tercinta kita Indonesia ini gitu kan ya. Kemudian pilihan negara juga sama, bahasa negara sudah, tapi masih soal-soal yang baru. Nanti mungkin ke depan Maaki akan fokus di soal integritas, bela negara, dan bahasa negara. Untuk sementara waktu Maaki buatkan nasionalisme dan bela negara gitu kan ya. Nah, sebagai wawasan tambahan kawan-kawan, kalau pengertian bela negara menurut Undang-Undang 1945 itu ada di Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 maksudnya yaitu sebuah sikap dan perilaku negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Itu definisinya kawan-kawan ya, bela negara itu. Ini bela negara menurut undang-undang ya, jadi kita langsung ambil definisi berdasarkan undang-undang aja langsung ya. Kemudian di Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 pasal 1 ayat 2 itu dikatakan bahwa bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ini yang satunya nggak ada, dihilangin nih, jadi bangsa dan negara. Kemudian di Undang-Undang nomor 56 tahun 2002, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam menjamin sama ya, dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sama ini, nggak ada perubahan di sini. Ada sebagai ketahui bahwa ada amandemen undang-undang kan gitu ya, ada 2022, 2000, 2001 ya kalau tidak salah, dan 2004 kalau tidak salah ya. Nanti mungkin Maaki akan buatkan di soal bela negara. Kalau kawan-kawan lupa, sebetulnya sudah Maaki buatkan gitu ya. Tapi kalau misalkan kawan-kawan ingin yang baru, boleh lah Maaki buatkan lagi gitu kan ya. Kemudian ini ada unsur-unsur dasar bela negara atau nilai-nilai bela negara ini kawan-kawan. Ada satu, cinta tanah air, nilai-nilai itu. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan pada Pancasila sebagai idola negara, kesiapan berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Makanya nanti kawan-kawan akan pada masa nanti selesai CPNS, nanti tes maksudnya, atau ada prajabatan, nanti akan dilatih untuk unsur-unsur bela negara ini, nilai bela negara agar tertanam dalam diri kita gitu kawan-kawan ya. Ini contoh sederhananya untuk bela negara ya. Dengan melestarikan budaya, kita sudah berupaya untuk mewujudkan sikap bela negara kan kawan. Sebagai pelajar, mahasiswa gitu dengan belajar dengan rajin ya, itu sudah menunjukkan sikap bela negara gitu ya. Termasuk kita juga yang sedang berjuang CPNS, belajar dengan rajin gitu kan ya. Itu sudah menunjukkan bela negara gitu, karena kita ingin berkontribusi untuk bangsa negara ini gitu kan. Pokoknya segala sikap yang didasari di kecintaan atau dijiwai oleh kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia
untuk menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara itu sudah menunjukkan sikap bela negara gitu kan kawan. Kemudian taat pada hukum dan aturan-aturan negara nih, ini juga sudah mencintai kawan-kawan ya, bela negara gitu. Mencintai produk-produk dalam negeri gitu kawan-kawan. Nah, itu sudah menunjukkan bela negara. Makanya nanti ketika jadi ASN PNS, usahakan utamakan produk dalam negeri gitu kan. Kalau beli sepatu ya sepatu yang produk dalam negeri lah gitu kan kawan. Jangan yang mau bergengsi-gengsi gitu kan ya. Mahal lagian ya gitu. Kalau ada yang murah bagus kualitasnya kenapa tidak gitu. Nah, informasi ini makin lansir dari sini kawan-kawan ya. Jadi nanti silakan kawan-kawan perdalam lagi untuk definisi dan lain sebagainya mengenai bela negara ini. Ini dasar aja. Sebenarnya sudah Maki buatkan di video sebelumnya juga, tapi tidak salahnya sekilas info itu aja. Gitu kan ya. Nah, kita langsung aja ke soalnya ya kawan-kawan ya. Di sini sudah sedikit salah. Namun apa salah video tibutu susru gitu. Selalu bisa lagi semuanya sebaik pus solution. Biar apa? Iya betul, ekspresi gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba dong ya. Dalam konteks revisi undang-undang pilkada yang terbaru nih kan, dan putusan MK mengenai perubahan syarat pencalonan pilkada, penting bagi setiap warga negara untuk memiliki sikap bela negara yang aktif. Sikap ini mencakup peran serta dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Langkah mana yang paling menunjukkan sikap bela negara dalam menghadapi perubahan tersebut dan mendukung pelaksanaan demokrasi yang sehat? A. Mengikuti setiap perkembangan berita dan informasi mengenai revisi undang-undang pilkada dan putusan MK secara aktif untuk memahami dampaknya terhadap proses pilkada. B. Meneruskan informasi yang belum diverifikasi mengenai perubahan syarat pencalonan pilkada melalui media sosial tanpa memeriksa kebenarannya. C. Menyebarluaskan kritik yang tidak berdasar pada keputusan MK dan revisi undang-undang pilkada untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap proses politik. D. Mengabaikan perubahan tersebut dan fokus hanya pada aktivitas sehari-hari tanpa memperhatikan implikasi terhadap proses pemilihan umum. E. Mengajukan tuntutan hukum terhadap pemerintah terkait perubahan syarat pencalonan pilkada sebagai bentuk protes terhadap putusan tersebut. Nah, di awal ini sengaja Maki buatkan soal yang bersifat lot dulu kawan-kawan ya. Jadi sebagai pemanasan aja dulu. Di sini masih terlihat kan gitu ada kalimat-kalimat negatif yang memudahkan kita untuk memilih yang benar di antara yang salah gitu ya. Untuk ya dulu jelas lah kalau dari sini kita udah bisa melihat gitu kan ya. Kalau di sini kita cek aja kalimat yang negatif gitu karena ini pemanasan mudah kan ini. Nih belum diverifikasi ini kan kalimat negatif berarti ini jangan dipilih berarti ini kawan-kawan ya. Tidak berdasar nih berarti kalimat negatif jangan dipilih gitu. Masih mudah nih masih pemanasan. Nanti di soal berikutnya nanti Maki buatkan yang hot gitu kan yang sulit dibedakan antara option A, B, C, D, E-nya gitu. Mengabaikan perubahan tersebut dan ini juga sama tanpa ada kata tanpa juga di sini ya. Ini juga ada tanpa. Berarti negatif jangan dipilih itu. Kemudian bentuk protes mengajukan tuntutan hukum terhadap pemerintah. Oke juga ini sama ya jelas ya udah kelihatan ini jawaban yang tepat yang A gitu kan ya. Kalau mau dibahas ini udah kelihatan sih sebenarnya dari soalnya gitu kan ada kalimat negatif ya mudah dibedakan tapi kalau mau dibahas boleh lah. Kalau nomor A ini mengikuti setiap perkembangan berita dan informasi mengenai revisi undang-undang pilkada dan putusan MK secara aktif untuk memahami dampaknya terhadap proses pilkada, jelas ini menunjukkan sikap bela negara yang aktif ya. Dengan cara kita memahami dan mengikuti perkembangan informasi mengenai revisi undang-undang pilkada putusan MK, ini jelas ya memahami perubahan ini berarti warga negara dapat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan demokrasi yang sehat dan memastikan bahwa proses pilkada berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tata kelola yang baik gitu kawan-kawan. Yang B ini meneruskan informasi yang belum diverifikasi nih, belum diverifikasi ini justru menyebabkan penyebaran berita yang tidak akurat gitu karena hoax itu ya dan merugikan bukan mendukung ya, justru sebaliknya ya. Jadi yang dipilih ini kelihatan ya. Menyebarluaskan kritik yang tidak berdasar ini juga sama, ini tidak konstruktif dan bisa memperburuk situasi kalau ini gitu. Yang D mengabaikan ini justru menunjukkan kurangnya kepedulian kita terhadap isu-isu penting yang mempengaruhi negara. Ini berarti tidak menunjukkan sikap bela negara ya. Kalau kita diam saja itu ya tidak ini ya tidak fokus apa terhadap adanya hal tersebut gitu. Justru ini tidak peduli berarti kalau gitu. Ya, sama aja dengan tidak cinta gitu kan ya. Yang E mengajukan tuntutan hukum. Nah, kalau ini merupakan langkah yang ekstrim gitu kawan-kawan ya, yang mungkin tidak selalu merupakan cara yang efektif untuk mengatasi masalah. Ini terlalu ekstrim lah, berat. Jadi jawaban dapat itu yang begitu kan, understand? Ini benar, izin tahu kalau next gitu ya.
So number 2, ini juga masih pemanasan ya kawan-kawan. Nanti kawan-kawan masih mudah menemukan kalimat negatif. Gak apa-apa lah untuk kita pemanasan gitu ya. Sebelum nanti lanjut ke soal-soal yang hot. Sebagai seorang warga negara yang peduli dengan pelaksanaan demokrasi dan stabilitas negara, Anda dihadapkan pada perubahan syarat pencalonan pilkada akibat putusan MK dan revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam rangka menunjukkan sikap bela negara dan berperan aktif dalam proses ini, tindakan mana yang paling efektif untuk mendukung proses demokrasi yang transparan dan adil? A. Mendorong dan mendukung upaya pendidikan politik bagi masyarakat untuk memahami perubahan undang-undang dan dampaknya terhadap proses pilkada. B. Mengikuti berbagai seminar dan diskusi mengenai perubahan syarat pencalonan pilkada tanpa berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. C. Menyampaikan pendapat secara pribadi kepada anggota legislatif mengenai revisi undang-undang pilkada tanpa melibatkan komunitas atau masyarakat umum. D. Memantau dan mengkaji berita terkait perubahan pilkada secara teratur tanpa mengambil langkah-langkah tambahan untuk berbagi informasi dengan orang lain. E. Membatasi diskusi tentang perubahan syarat pencalonan pilkada hanya pada lingkaran kecil untuk menjaga fokus dan efisiensi dalam pemahaman informasi. Nah, ini udah ada jawabannya. Jadi jawaban paling tepat itu adalah yang A, option A kan. Kenapa? Karena ini paling efektif. Dengan mendorong dan mendukung upaya pendidikan politik itu memungkinkan masyarakat untuk memahami perubahan undang-undang dan dampaknya terhadap proses pilkada. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, berarti kita telah membantu memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara transparan dan adil, serta memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dalam pemilihan umum. Itu dia kawan-kawan alasannya. Kalau di sini udah kelihatan tuh ada kalimat negatif tanpa gitu kan ya. Kemudian juga memantau dan mengkaji berita terkait perubahan secara teratur tanpa juga ada gitu. Berarti jangan dipilih kalau ada itu kalimat negatif. Membatasi diskusi tentang perubahan syarat, diskusi membatasi juga sama, berarti tidak kurang peduli berarti ya. Itu. Jadi kalau kita bahas bolehlah gitu ya. Ini yang paling tepat ya. Kalau yang A udah kita bahas tadi. Yang B kenapa tidak kita pilih? Karena dengan mengikuti seminar tanpa partisipasi, ini kan hanya mengikuti seminar saja, tidak ada partisipasi aktif gitu. Itu tidak berkontribusi secara langsung terhadap perubahan positif dalam masyarakat gitu kawan-kawan. Ini jangan dipilih. Kemudian menyampaikan pendapat pribadi tanpa melibatkan komunitas ya, ini kan melibatkan pribadi nih. Itu kecenderung kita memaksakan kehendak sendiri berarti ya. Masih kurang efektif dalam menciptakan dampak yang lebih luas gitu kawan-kawan. Memantau dan mengkaji berita tanpa berbagi ya, ini mengkaji berita terkait perubahan pilkada secara teratur tanpa mengambil langkah-langkah tambahan untuk berbagi. Nah, ini tidak mau dibagikan orang lain, jadi tidak mengedukasi orang lain, ini kurang ini gitu kawan-kawan. Kenapa? Karena dia hanya tahu untuk dirinya sendiri, tidak mau berbagi gitu kawan-kawan. Itulah pentingnya kita berbagi gitu ya. E. Membatasi diskusi tentang perubahan masyarakat. Nah, ini juga sama, dapat mengurangi peluang untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara lebih luas, karena ya hanya lingkaran kecil saja gitu kan ya. Jadi kalau begitu ya jelas jawaban yang berikutnya yang A gitu kan. Ada it. Mantap. Next. So, nomor berikutnya. Number 3, ini juga kalau tidak salah masih menggunakan kalimat negatif ya. Sejumlah elemen masyarakat berencana melakukan aksi demonstrasi di gedung DPR dan MK sebagai bentuk respon terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap mengabaikan putusan MK. Dalam konteks bela negara dan mendukung proses demokrasi yang sehat, langkah mana yang paling tepat untuk menunjukkan partisipasi aktif sambil memastikan keamanan dan ketertiban? Oke. A. Berpartisipasi dalam aksi demo dengan cara yang damai dan terorganisir serta mengajak peserta untuk mematuhi aturan dan menjaga komunikasi yang konstruktif dengan pihak berwenang. Oke. B. Menggunakan platform media sosial untuk memobilisasi gitu kan ya, lebih banyak orang agar menghadiri aksi demo tanpa memberikan panduan yang jelas secara tentang cara menyampaikan pendapat secara aman. C. Mengajukan petisi secara online untuk menuntut revisi undang-undang sambil menyarankan agar semua pihak fokus pada upaya hukum daripada terlibat dalam aksi demonstrasi. D. Mengumpulkan dukungan untuk aksi demo melalui email dan forum diskusi tanpa menyediakan informasi yang komprehensif tentang tujuan dan dampak dari aksi tersebut. E. Menghadiri aksi demo dan berfokus pada menyuarakan ketidakpuasan terhadap keputusan revisi undang-undang dengan cara yang penuh semangat tanpa mempertimbangkan dampak terhadap keterlibatan umum. Udah kelihatan ya, karena di sini ada kalimat negatif nih, tanpa gitu kan ya. Kemudian di sini juga ada tanpa enggak. Daripada ya, dari fokus pada upaya. Nah ini oke, sama ini juga ya. Menyarankan sambil menyarankan agar semua pihak fokus pada upaya hukum daripada terlibat. Jadi ada untuk menggiring opini untuk tidak terlibat aksi itu ya. Kalau baik tidak masalah gitu kan ya. Kalau disampaikan dengan benar gitu kan ya. Kalau tidak benar jangan gitu ya.
Oke, mengumpulkan ekonomi aksi demo melalui email dapur tanpa juga ada di sini ya, dengan cara yang perlu semangat tanpa juga jangan dipilih. Berarti ini yang tanpa ini jelas wrong gitu kan ya. Jadi jawaban itu yang A, berarti kita kalau kan gitu kan ya. Kita cek ya, pembahasannya. Jadi option A itu langkah yang paling tepat. Kenapa? Karena berpartisipasi dalam aksi demo secara damai, kan ada secara damai dan terorganisir lagi kan, ada damai, ada terorganisir, berarti mulai dari perencanaan, pelaksanaan gitu kan ya, serta mematuhi aturan yang berlaku, menunjukkan sikap bela negara yang positif dan mendukung proses demokrasi yang sehat nih, karena tujuannya ini kan untuk mendukung proses demokrasi yang sehat nih. Kemudian ya apalagi nih, mengajak peserta untuk menjaga komunikasi yang konstruktif dengan pihak berwenang, membantu memastikan bahwa aspirasi masyarakat disampaikan dengan cara yang aman dan efektif gitu. Nah, yang A berarti kalau gitu kan ya, berarti itu. Kenapa yang C tidak dipilih? Ini mengajukan petisi secara online untuk menuntut revisi undang-undang sambil menyarankan agar semua pihak. Nah, yang C itu kurang tepat. Kenapa? Karena ini untuk mungkin tidak secara langsung berkontribusi pada pelaksanaan aksi demo yang damai gitu kan ya. Jadi tidak ingin damai, dia itu ingin ada keributan gitu. Di sini jangan dipilih gitu kan ya. Lagian ini membahayakan diri kita sendiri gitu, buat apa gitu ya. Nah, jadi waktu itu sama nomor 3 adalah yang begitu kan. Arsen tidak belum izin top ya, jadi masih muda ini ya. Masih bisa dilihat kalimat-kalimat negatifnya. Nomor 4, di sini sukses masalah nama sudah jebir yo tibu tu susru gitu. Selalu ya masalah semua disebut solution berapa? Iya betul, ekspresi gitu ya. Ini nomor 4. Nah, ini baru kita mulai ke soal-soal yang pilihan ganda itu sulit kita bedakan, menuntut kita untuk berpikir kritis ya, dan berpikir analisis tingkat tinggi. Nah, ini dia yang keren. Nah, soalnya masih sama kayak baru sebutan ya. Itu sejumlah elemen ya, ini juga sama. Sejumlah elemen masyarakat berencana melakukan aksi demonstrasi di gedung DPR dan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk respon terhadap revisi undang-undang pilkada yang dianggap mengabaikan putusan MK. Dalam konteks bela negara dan mendukung proses demokrasi yang sehat, langkah mana yang paling tepat untuk menunjukkan partisipasi aktif sambil memastikan keamanan dan ketertiban? Ya, nomor 4 nih. Ini agak berat ini kawan-kawan. Berpartisipasi dalam aksi demo dengan cara yang damai dan terorganisir serta mengajak peserta untuk mematuhi aturan dan menjaga komunikasi yang kondusif dengan pihak berwenang. Tadi kan gitu ya. Oke. B. Menyebarluaskan informasi tentang aksi demo melalui media sosial sambil memberikan panduan. Kalau tadi kan tidak memberikan panduan, sekarang memberikan panduan nih, terlihat benar kan? Untuk memastikan penyampaian pendapat dilakukan dengan cara yang aman dan teratur. C. Mengembangkan dan membagikan materi edukatif tentang revisi undang-undang. Ini juga kan membagikan, kalau tadi hanya menerima ya. Hanya belajar saja. Ini sudah mengembangkan, berarti belajar. Tapi juga di sini ada membagikan tuh untuk meningkatkan pemahaman mengenai isu-isu terkait sebelum aksi demo. D, ini D, mengorganisir pertemuan prademo untuk membahas revisi undang-undang dan strategi pelaksanaan aksi guna memastikan semua peserta memiliki pemahaman yang jelas dan mendukung proses yang terencana. Yang E, menyediakan dukungan logistik untuk aksi demonstrasi dengan fokus pada efisiensi dan kelancaran pelaksanaan sambil memastikan adanya fasilitas untuk penanganan situasi darurat jika diperlukan. Nah, ini berat kalau kayak gini soalnya ya. Yang mana? Iya betul, yang D ini jawabannya. Jadi jawaban yang pertama yang E, D. Oke, kita bahas satu-satu. Kenapa A tidak dipilih? Nah, ini langkah yang baik sebetulnya ya, tapi tidak secara spesifik menyoroti persiapannya. Walaupun di situ terorganisir untuk apa? Kalau tadi kan memang tidak ada pilihan yang baik dari yang baik gitu kan. Makanya pilih yang tadi yang A gitu. Kalau di sini sudah banyak yang baiknya nih. Nah, kenapa A tidak dipilih? Karena dia tidak menyoroti secara spesifik bagaimana persiapan yang matang sebelum aksi. Jadi di sini terorganisir di sini hanya mungkin bisa saja mengarah kepada pelaksanaannya saja gitu ya, berpartisipasi dalam aksi dengan cara yang damai dan terorganisir. Jadi pada pelaksanaannya saja, pada aksinya saja, tidak pada praknya. Itu kenapa tidak dipilih ini, jangan gitu. Oke. Yang B, menyebarluaskan informasi tentang aksi demo melalui media sosial. Ini bagus kawan-kawan ya. Ini. Tetapi tidak fokus pada perencanaan dan pemahaman mendalam sebelum aksi. Ini juga sama. Jadi harus diedukasi dulu gitu. Beda dengan termasuk yang C ya ini. Ya mengembangkan ini sama.
Terus yang menyediakan dukungan logistik itu aspek penting tetapi tidak secara langsung berhubungan dengan pemahaman dan persiapan peserta mengenai isu yang dihadapi. Nah, ini tidak diberi tai gitu kan ya, yang lainnya gitu. Tidak diberi tai bagaimana melakukan aksi yang baik gitu. Beda dengan ini, Dek. Mengorganisir gitu ya kan ya. Belepotan ini lagi ya. Mengorganisir gitu ya pertemuan prademo, diorganisir dulu untuk membahas revisinya, diedukasi dulu nih begini dan strategi pelaksanaan aksi, strateginya harus begini, guna memastikan semua peserta memiliki pemahaman yang jelas dan mendukung proses yang terencana gitu kawan-kawan ya. Maka pilihlah yang D begitu kan, understand? Idap isi mantap gitu ya. Kalau mantap next number 5. Udah nomor 5 ya di sini 1 tadi ya, udah 2 3 4 5. Dalam rangka memperkuat semangat bela negara di kalangan generasi muda, penting ini dia. Pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai inisiatif untuk memastikan bahwa inisiatif ini efektif dalam membangun kesadaran dan keterlibatan. Langkah mana yang paling tepat untuk diambil oleh sekolah dan komunitas lokal? Nah, ini dia. Nah, jadi selalu kali pembahasan lagi kan senyuman dulu. Jadi sembai pusoluzim gitu ya. Jadi apa? Iya betul, inspirasi gitu kan ya. Yang A nih, mengintegrasikan materi bela negara ke dalam kurikulum pendidikan dan menyelenggarakan program pengabdian masyarakat yang melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan komunitas. B. Menyelenggarakan workshop dan seminar tentang nilai-nilai bela negara dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk siswa, guru, dan anggota masyarakat. Wih, bagus juga, pusing kalau kayak gini kan ya. C. Mengadakan kompetisi kreatif seperti lomba poster atau video mengenai bela negara yang melibatkan siswa dan masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan penting tentang kontribusi terhadap bangsa. D. Membentuk kelompok kerja di sekolah yang fokus pada proyek-proyek kebangsaan dan pelayanan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan bela negara. E. Menyediakan fasilitas dan sumber daya untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan bela negara seperti klub kebangsaan atau tim sukarelawan yang terbuka bagi seluruh mahasiswa. Nah, ini bagus sebuah kan, kalian bingung kalau kayak gini, berarti kita harus pilih yang baik di antara yang baik gitu kan ya. Itu yang berat gitu kan ya. Oke, kita bahas ya. Ini jawaban yang berat itu yang A kan. Kenapa? Karena ini paling tepat gitu kan, yang diambil yang paling tepat, langkah yang paling efektif, yang paling tepat nih. Nah, dengan mengintegrasikan materi bela negara ke dalam kurikulum pendidikan dan menyelenggarakan program pengabdian masyarakat secara langsung, mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman praktis, ini jadi langsung praktek di sini. Nah, ini membantu siswa tidak hanya memahami, tetapi jadi bukan hanya paham saja, tetapi juga menerapkan. Nah, ini pentingnya itu nilai-nilai bela negara melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan komunitas yang merupakan pendekatan menyeluruh untuk membangun semangat bela negara, gitu kan kawan. Itu yang paling tepat itu yang A ya. Oke, kita bahas kenapa yang B tidak dipilih. Nah, ini menyelenggarakan workshop dan seminar itu adalah langkah yang baik kawan-kawan ya. Workshop dan seminar itu langkah yang baik gini. Untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi ini tidak menjamin keterlibatan praktis siswa dalam bela negara. Jadi tidak ada prakteknya di sini. Nah, hanya pemahaman saja gitu kawan-kawan. Kalau paham tidak melakukan, tidak buat apa gitu kan ya. Jadi kebaikan itu apa harus diimplementasikan gitu kan kawan ya. Paham nilai-nilai Pancasila tapi harus dipraktekkan gitu kan kawan. Itu ya kan. Oke, lanjut gitu. Kemudian apa lagi? Yang C nih. Kenapa C tidak dipilih? Mengadakan kompetisi kreatif ini efektif juga sebetulnya untuk meningkatkan kesadaran, tetapi tidak secara langsung melibatkan melibatkan siswa dalam kegiatan berkelanjutan. Jadi ini hanya pada kompetisi saja, tidak kontinu gitu kan kawan. Beda dengan ini kan, kalau diintegrasikan ke kurikulum, kemudian ada program pengabdian, ini nanti kontinu ini gitu kan kawan. Jadi tidak seperti ini hanya pada saat 1 tahun sekali, apalagi lombanya misalkan kompetisi kreatifnya udah 1 tahun sekali lupa gitu kan. Beda dengan kalau diintegrasikan gitu. Jadi kenapa tidak dipilih seperti itu alasannya. Yang D, membentuk kelompok kerja di sekolah mendukung sebetulnya keterlibatan siswa, tetapi ini tidak mencakup integrasi kurikulum secara langsung. Jadi kalau tidak diintegrasikan kepada kurikulum, nih membentuk kelompok kerja di sekolah yang fokus pada proyek-proyek kebangsaan, pelayanan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam ini sudah bagus ya. Tapi ini tidak mencakup integrasi kurikulum secara langsung. Jadi kalau tidak diintegrasikan kepada kurikulum biasanya susah gitu kan untuk diintegrasikan. Yang diintegrasikan saja udah susah gitu kan ya. Apalagi yang tidak gitu. Ini kan yang paling tepat dia diambil oleh sekolah dia atau komunitas gitu kan, seperti itu ya. Ya harus diintegrasikan. Berikutnya yang E,
Menyediakan fasilitas sumber daya untuk kegiatan sekolah juga ini mendukung keterlibatan, tetapi ini tidak sekomprehensif dengan mengintegrasikan materi ke dalam kurikulum dan pengabdian masyarakat. Jadi sama, harus diintegrasikan ke dalam kurikulum secara menyeluruh gitu kan kawan. Kalau tidak diintegrasikan berat gitu rasanya untuk melaksanakan ini gitu, mempraktikkannya, karena tidak ada dasar gitu kan kawan. Nanti waktunya habis gitu untuk materi yang lain gitu. Ya, tapi kalau diintegrasikan tentu kan kita sudah jauh-jauh hari merancang gitu bagaimana penerapan ini. Oh, untuk berapa, 1 tahun ini berapa kali dan lain sebagainya, ada upaya kontinu, tindak lanjut dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang begitu kan asik. Ini berapa? Semantap kalau tapi nomor sik ya, sama ini juga udah mulai ke soal yang hot sengaja nih mengakibatkan biar kawan-kawan semakin cerdas gitu ya, bukan semakin bingung ya, karena kalau sudah berlatih jadi bukan bingung lagi tapi sudah terbiasa gitu kan. Ini nomor sik nih ya. Sama di sini juga ya, di sini sudah hasilkan semua salah, namun apa saja judul tibutu susru gitu ya. Selalu bisa lagi sebagai solution berapa? Iya betul, basic gitu kan ya. Dalam rangka memperkuat semangat bela negara, pemerintah Indonesia mendorong partisipasi warga negara melalui berbagai jalur. Nah ini seperti pendidikan kewarganegaraan, PKN gitu kan ya, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Dalam konteks ini, langkah paling efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam negara adalah bla bla bla. Jadi bela negara itu kawan-kawan bisa dilakukan, diwujudkan melalui berbagai jalur katanya kawan-kawan nih, sudah mulai dari pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan wajib militer itu kan kawan ya, pengabdian sebagai TNI itu wajib militer gitu kan. Pengabdian sesuai dengan profesi ya, sebagai guru bagaimana, sebagai dokter seperti apa, sebagai apa tenaga teknis bagaimana dan lain sebagainya. Menyediakan program pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif di semua jenjang pendidikan dengan fokus pada nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Nah, ini dia. B. Mengadakan pelatihan dasar kemiliteran yang bersifat sukarela untuk semua warga negara guna memberikan pemahaman tentang tugas dan peran TNI. C. Meningkatkan kesempatan bagi warga negara untuk mengabdi sebagai prajurit TNI melalui rekrutmen yang transparan dan inklusif. D. Mendorong profesional di berbagai bidang untuk berkontribusi pada upaya bela negara melalui program pengabdian yang sesuai dengan keahlian mereka. E. Menyelenggarakan kampanye nasional untuk menyebarluaskan pentingnya bela negara dan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang mendukung pertahanan nasional. Ini jawaban yang tepat, itu yang A kawan-kawan ya. Kenapa? Nah ini paling efektif karena program pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif dapat membangun pemahaman dan kesadaran sejak dini kawan-kawan. Jadi kalau diintegrasikan di kurikulum tadi seperti tadi ya, termasuk PKN ini, jadi kita sudah menanamkan gitu, mengedukasi anak-anak masa depan, generasi masa depan untuk mana nih sadar gitu akan pentingnya bela negara ini kawan-kawan ya. Pendidikan ini mencakup berbagai aspek mulai dari nilai nasionalisme hingga tanggung jawab warga negara, sehingga menciptakan dasar yang kuat untuk partisipasi aktif di masa depan. Jadi kalau sudah terbiasa, dia sudah tertanam jiwanya gitu. Oh, ini saya harus aktif bela negara nih, seperti apa gitu yang baik dan benar gitu kawan-kawan ya. Itu. Jadi jelas ini karena sebagai kita ketahui nilai-nilai bela negara itu kan di antara cinta tanah air, nasionalisme kan, nasionalis itu kan cinta tanah air, patriotisme juga ada, rela berkorban itu tadi. Jadi ini yang paling tepat, yang A. Kenapa yang B tidak dipilih? Nah, yang B itu sebetulnya dengan ada sifat sukarela ini ya bagus sebetulnya untuk meningkatkan pemahaman tentang peran TNI. Namun mungkin ini tidak menjangkau semua warga negara secara merata. Jadi ini bagus tapi tidak menjangkau. Kenapa? Karena sukarela, apalagi sukarela. Ya, kalau bersifat sukarela berarti kan tidak semua warga negara bisa berpartisipasi gitu, hanya beberapa kalangan saja yang mau gitu kan kawan. Jadi tidak dipilih gitu. Gitu kan kawan ya, sifat sukarela. Jadi kan tujuannya ini untuk partisipasi aktif masyarakat tuh. Masyarakat berarti semua elemen ya, semua golongan gitu kan kawan. Yang C tidak dipilih ini penting namun terbatas hanya untuk mereka yang berminat menjadi prajurit saja. Nih. Jadi untuk mengabdi sebagai prajurit, nah, mereka yang tidak mengabdi sebagai prajurit, ya yang tidak ada minat ke sana, misalkan ingin jadi dokter, misalkan ingin jadi guru dan lain sebagainya, berarti tidak dijangkau gitu. Beda kalau tadi diintegrasikan kepada siswa semua dari dasar, nanti siswa-siswa itu kan calon prajurit gitu kan ya, kemudian calon dokter, guru dan lain sebagainya itu. Yang D, mendorong profesional di berbagai bidang untuk berkecimpung pada upaya bela negara melalui program pengabdian yang sesuai dengan keahlian mereka, juga sama ini.
Samanya apa? Tidak menyentuh semua lapisan masyarakat ini ya, kurang ya, jadi yang dipilih ini. Kemudian yang E, dia kampanye nasional, ini juga bagus untuk meningkatkan kesadaran namun kurang dalam hal pendidikan mendalam. Jadi tidak ada pendidikan mendalam dan berkelanjutan, ini yang penting ini ya. Yang ditawarkan oleh program pendidikan kewarganegaraan ini. Beda dengan ini. Ada pendidikan mendalam, kemudian ada bagaimana nanti penilaian mengamalkan atau fokus pada nilai-nilai sosial, itu berarti ada kegiatan berkelanjutan gitu kan. Kalau ini tidak, kampanye nasional untuk menjadi kampanye nasional berarti ya setahun bisa satu kali kan gitu ya, tidak ada upaya berkelanjutan. Jadi ini tidak dipilih alasannya itu adanya. Jadi kalau berarti ya itu kan ada sih. It's mantap. Kalau mantap, next number 7, mantap ini makanya ya, udah banyak nih, udah bersemangat gitu kan ya. Sejak terungkapnya kasus korupsi besar senilai 271 triliun rupiah, yang hangat nih kawan ya, yang melibatkan beberapa pejabat tinggi negara, muncul tuntutan dari berbagai elemen masyarakat untuk melakukan reformasi sistem hukum dan pemerintahan. Dalam konteks bela negara dan persepaktif sebagai negara, langkah mana yang paling tepat untuk memastikan terwujudnya reformasi tersebut? Nah, ini sebagai aktif nih, partisipasi aktif sebagai warga negara nih kawan-kawan ya. A. Berpartisipasi dalam aksi demonstrasi damai yang menyerukan reformasi sistem hukum dan pemerintahan sambil mematuhi aturan dan menjaga ketertiban. B. Menulis surat terbuka kepada pejabat pemerintah yang berwenang untuk menyuarakan keprihatinan dan mendesak tindakan tegas terhadap para pelaku korupsi. C. Menggalang dukungan publik melalui kampanye media sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus korupsi. D. Mengajukan petisi secara online untuk menuntut reformasi sistem hukum dan pemerintahan setelah mendorong pihak untuk berfokus pada upaya hukum. E. Bergabung dengan organisasi masyarakat sipil yang aktif memantau dan melaporkan perkembangan kasus korupsi untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil. Yang mana? Bingung kan kalau kayak gini kawan-kawan ya. Nah, untuk kasus ini yang paling tepat itu yang C kawan-kawan. Kenapa? Nah, ini cara paling efektif karena kampanye media sosial dapat menjangkau banyak orang dan meningkatkan kesadaran serta tekanan publik terhadap pihak berwenang untuk menangani kasus korupsi dan dengan transparansi dan akuntabilitas. Ini menunjukkan partisipasi aktif sebagai negara yang menggunakan kekuatan kolektif untuk mempengaruhi perubahan positif gitu. Yang C ini menggalang dukungan publik melalui kampanye media sosial yang mendorong transparansi. Jadi untuk didorong gitu kawan-kawan ya. Bukan untuk demo gitu, tapi untuk mendorong, dan tentunya ini juga sudah harus disesuaikan sesuai dengan prosedur ya kampanye di sini. Kita bahas kenapa tidak pilih yang A. Yang A ini berpartisipasi dalam aksi demonstrasi damai. Ini merupakan tindakan positif, namun ini memiliki risiko terkait ketertiban dan keamanan. Damai ada risikonya gitu ya. Apalagi kalau tidak dikuasai sebelumnya prademonya kayak tadi gitu kan ya. Ini berpotensi gitulah seperti itu. Jadi itu alasan yang tidak dipilih. Yang B, menulis surat terbuka adalah langkah bagus namun lebih terbatas jangkauannya. Ini terbatas. Oke, hanya untuk beberapa orang gitu ya. Dan dampak langsung dibandingkan kampanye media yang tadi yang viral dan menggerakkan lebih banyak orang gitu. Jadi viral untuk ini kan menuntut untuk transparansi saja gitu ya, bahwa ini tolong ditangani secara transparan gitu, jangan sampai dihukum dijual-belikan gitu kan, jangan sampai yang korupsi ini, misalkan para koruptor ini tidak ditangani dengan adil gitu kan kawan. Itu saja. Yang D ini mengajukan petisi online penting situ untuk memperjuangkan reformasi, namun efeknya mungkin tidak secepat kampanye media sosial. Petisi ini ya, lalu ini kan menggalang dukungan publik melalui kampanye media sosial yang mendorong transparansi. Jadi mendorong transparansi ya. Kampanye media sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas, ini dia. Walaupun kampanye media sosialnya ini bukan hanya sekedar ingin viral saja, misalkan kawan-kawan ya. Kalau hanya sekedar ingin viral gampang gitu kan ya, naik daun berarti ya. Oke. Itu dia. Kemudian bergabung dengan organisasi masyarakat sipil yang aktif memantau dan melaporkan perkembangan kasus korupsi untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil. Ini langkah yang baik, tapi untuk keterlibatan jangka panjang mungkin tidak secara secepat dan menunjukkan partisipasi aktif yang luas. Ini terbatas gitu. Kalau beda kalau ini gitu ya, menggalang dukungan publik, minta dukungan ini untuk menyuarakan ini nih, kebenaran, transparansi gitu kan ya, yang mendorong ya, bukan untuk mendorong demo gitu ya. Gitu. Itu dia alasan kenapa dipilihnya C gitu kan. Adsen idap mantap. Kalau mantap, naik soal nomor wah, semakin panas nih kepala kita. Aduh.
Saya seorang ASN ya yang bekerja di kantor pemerintahan. Nah, tentu kawan-kawan nanti kan akan menjadi seorang ASN nih. Anda menyadari pentingnya peran ASN dalam upaya bela negara, terutama dalam mendukung pemberantasan korupsi. Nah, ini dia kawan-kawan. Jadi kalau mulai dari diri kita sendiri dulu, itu bukan harus menyuruh orang lain, tapi kita dulu menjadi teladan di instansi masing-masing. Dalam rangka menunjukkan partisipasi aktif dan menjaga integritas sebagai ASN, nih, langkah mana yang paling tepat yang harus Anda lakukan? A. Mengikuti pelatihan dan workshop tentang pencegahan korupsi dan meningkatkan kapasitas Anda dalam bidang tersebut. B. Berpartisipasi dalam kampanye internal untuk mempersihkan etika dan integritas di lingkungan kerja Anda. C. Menjadi bagian dari tim audit internal yang memeriksa dan memastikan penggunaan anggaran sesuai prosedur. D. Mengajukan ide dan solusi kepada atasan untuk memperbaiki sistem yang rentan terhadap praktik korupsi di tempat Anda, kerja Anda, gitu ya. E. Menyusun laporan secara transparan dan akurat mengenai semua kegiatan anggaran yang Anda kelola. Perhatikan di sini. Dalam menunjukkan partisipasi aktif dan menjaga integritas sebagai ASN, langkah mana yang paling tepat yang harus Anda lakukan? Anda berarti ya yang berarti kawan-kawan ya. Gitu yang jawabannya. Jadi kita mulai dari diri sendiri, menyusun laporan yang transparan dan akurat, menunjukkan komitmen kita terhadap integritas dan akuntabilitas tentunya kawan-kawan ya dalam penggunaan anggaran. Ini adalah tindakan yang konkret yang langsung berdampak pada pencegahan korupsi dalam tugas sehari-hari sebagai seorang ASN. Ini dia yang Kita mulai dari diri sendiri. Kenapa yang A tidak dipilih? Nah, ini alasannya. Ya itu kalau A ini penting sih memang ya, itu mengikuti pelatihan workshop tentang pencegahan korupsi dan meningkatkan kapasitas Anda dalam bidang tersebut. Nah ini kurang diimplementasi gitu. Ini kurang dalam implementasi juga ya, meningkatkan kapasitas benar tapi implementasinya mana gitu kan, tidak ada. Beda dengan ini, menyusun laporan secara transparan dan akurat mengenai semua kegiatan, udah ada diimplementasikan gitu kan. Berarti kalau begini sudah memahami juga. Kalau ini tidak gitu ya, ini juga tidak mempengaruhi langsung tugas seharian kita gitu. Nah ini tidak dipilih. Yang B ini berpartisipasi dalam kampanye internal adalah yang gak baik sebetulnya kawan-kawan ya, untuk mendorong etika dan integritas. Oke. Tetapi ini dampaknya mungkin tidak langsung terasa dalam tugas harian kita gitu. Jadi kan pentingnya untuk kita bagaimana gitu. Menjadi bagian dari tim audit internal yang memeriksa dan memastikan penggunaan anggaran sesuai prosedur. Ini masalahnya tidak semua orang gitu kan, tidak semua orang memiliki kesempatan seperti ini, dan itu pun kalau kita dipilih gitu kan ya. Tapi kan kalau kita dipilih bagaimana gitu kan ya, susah gitu ya. Ini mengajukan ide juga sangat konstruktif sebetulnya ya, tetapi memerlukan persetujuan ini dan tindakan lebih lanjut dari atasan tentunya kawan-kawan ya. Kalau ini ya udah jelas kita ya, ini kan pekerjaan kita mau bekerja secara jujur, transparan gitu ya, menunjukkan bahwa kita memiliki komitmen dan integritas sebagai seorang ASN. Jadi yang paling mudah dilakukan adalah dan paling tepat itu adalah yang begitu kan ASN. Benar-benar mantap gitu kan ya. Oke kan barangkali itu saja dulu yang bisa Aki berikan dalam kesempatan kali ini sebagai wawasan tambahan untuk pengetahuan kawan-kawan menghadapi soal TWK dan soal kebangsaan untuk materi bela negara. Ini sudah mengakibatkan soal yang barunya, dimulai dari yang dasar, yang mudah dulu, yang bisa kita bedakan si optionnya ya, ada kalimat positif dan negatifnya gitu ya. Kalau ada kalimat negatifnya kan mudah kita pilih, berarti yang tidak ada kalimat negatifnya. Nah berikutnya bagaimana kita memilih yang baik dan yang baik, itu yang perlu kita harus berlatih dalam mengerjakan soal-soalnya. Jika ada yang mendiskusikan, silakan kawan-kawan tinggalkan pesan di kolom komentar, dan Makil terus menyerukan kepada kawan-kawan agar kita di samping memaksimalkan usaha, kita juga harus maksimalkan dengan doa. Karena lapar itu usaha, tanpa doa itu sama dengan sombong, bagi berdoa tanpa usaha itu sama dengan bohong. Antara usaha dan doa itu kan harus dibangkat juga perjuangan dan doa. Gitu kan ya. Oke, terima kasih berikutnya. Selalu berkatu.